Yang saya tahu ya, kalau nggak salah gitu, kalau misalnya kita berusaha, punya kontak sama orang yang lagi diguna-guna, dan kita kayak pengen cari tahu siapa sih yang ngeguna-guna gitu. Ya. Alhasil yang mengguna-guna tuh sadar dan akhirnya kayak menyerang kita. Jadi dia nanya tuh tiap kelompok kan dua-dua nih. Iya. Dari Dia setiap nanya lantai kan beda tiap kan? lantai, Caranya. satu dia tanya, dan wing sana juga dia tanya satu, dan semua exact jawabannya sama, kartunya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Jendela Malam. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Assalamualaikum Mbak Windy. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Windy ini salah satu teman lama sebenarnya. Tapi di sisi lain aku tertarik karena di bukan pekerjaan apa sebutannya ya? pekerjaan jadinya. Jadinya pekerjaan ya. Pekerjaan. Jadi pekerjaan di tarot. Betul. Tarot. Nah, aku tuh penasaran. Dalam arti penasaran tuh karena dirimu suka ngebacain sering ngebacain Banyak orang. Pasti kan itu kan ada impact-nya, ada efeknya. Efeknya jadi capek ya pasti ya. Selain itu, capek. Sebenarnya kalau misalnya efek-efek selain capek, lapar, dan sama kayak orang melakukan pekerjaan biasa, jadinya kadang suka ada ya peristiwa-peristiwa kecil lucu lah gitu. Oke. Cuma memang kan kebetulan aku tarot reader ya, bukan dukun ya say gitu. Jadi nggak sebanyak itu pengalamannya, tapi ada gitu. Oke, untuk mengenai langsung aja dengan sesuai tema Jendela Malam ini, apa sih Win yang sering kejadian lucu-lucu kata dirimu itu? Oh, jadi dulu ini sampai sekarang gue juga tidak bisa menjelaskan dengan logika, karena gue tuh lebih suka kalau gue bisa menjelaskan sesuatu peristiwa secara logis gitu kan. Gitu. Lebih nggak takut gitu say jadinya. Nah jadi waktu itu baru awal-awal tarot, jadi kita punya stand tuh di salah satu mall besar Jakarta. Terus adalah satu ibu-ibu ini datang, kebetulan yang handle itu adalah gue dan beberapa teman gue tuh ikut nimbrung. Namanya kan masih baru ya, masih baru. Jadi kita kayak jadi bergrup gitu. Jadi nggak yang one on one gitu. Terus udah kayak gitu, kita ngeh kalau misalnya si ibu ini tuh sesuatu gitu. Gimana ya ngomongnya? Sesuatu gimana? Sesuatu. Jadi ada kayak ibu-ibu nih. Jadi dia tuh ibu-ibu ini tuh kayak dimainin orang. Apa sih ngomongnya, guna-guna. Guna-guna. Oke, gitu. guna-guna. Dan ternyata benar si ibu ini juga bilang iya betul. Bahkan dia bisa nunjukin foto ronsennya. Jadi di lehernya itu ada wire, ada kawat gitu. Kawat. Kan nggak masuk akal ya ada kawat di situ. Terus udah kayak gitu kita yang kayak oh oke. Nah di situ udah jadi kayak kita ngomongnya red flag pertama tuh. Kayak, wah kita mesti hati-hati nih. Karena seringkali kalau yang saya tahu ya, kalau nggak salah gitu. Kalau misalnya kita berusaha punya kontak sama orang yang lagi diguna-guna, dan kita kayak pengen cari tahu siapa sih yang ngeguna-guna gitu. Alhasil yang mengguna-guna tuh sadar dan akhirnya kayak menyerang kita. Gitu. Legendnya gitu. Correct me if I'm wrong ya, gitu. Terus kayak gitu, kebetulan karena event itu berlangsung beberapa hari berturut-turut, kita tuh I forget nyewa hotel atau kita ada di pokoknya kita tidur di satu tempat yang sama. Gitu, sama dua temanku. Jadi kita bertiga nih, cewek-cewek semua. Cewek-cewek. Terus di saat kita tidur kan berjejer ya. Itu tuh pintu tuh jik gitu. Bukan maju mundur ya, gagang pintunya loh. Kayak ada yang berusaha masuk dari luar gitu. Tapi kan emang kita kunci ya, jadi cuma jik gitu doang. Terus itu kayak, ih apaan tuh gitu. Terus kita berusaha buat yang kayak, enggak, harus logis. Karena kan takut say. Gitu. Karena takut. Jadi yang kayak, enggak, kita harus berpikir secara logis gitu. Gak ada apa-apa, itu mungkin orang iseng di luar gitu. Sudah. Itu beberapa kali. Terus itu udah selesai kan, kita tidur nih.
kita tuh selalu dibiasain buat, ayo selalu kayak visualisasiin kalau lo tidur itu kayak ada selubung besar gitu, kayak ada dome yang bakal ngelindungin lo dari apapun. Itu ininya, apa ya ngomongnya, kayak disugestiin gitu. Kita harus selalu bikin kayak gitu supaya kita ngerasa aman pada saat kita tidur gitu. Jadi kalau lo tanya, oh berarti lo melakukan ilmu-ilmu, gue nggak tahu menjelaskannya gimana, tapi yang jelas kita harus memvisualisasikan itu sebelum tidur supaya tidur kita nyaman pada saat itu, gitu, diajarkannya. Oke. Terus kita tidur bertiga kan, kita bangun di detik yang sama langsung duduk semuanya, karena aku tiba-tiba bilang shieldingnya pecah, hah? Gitu. Terus tiba-tiba langsung pintunya gitu lagi, deg gitu lagi, gagangnya tuh berusaha ngebuka terus. Itu tuh ada 5 menit kayak gitu. 5 menit mungkin kalau lo pikir itu cepet ya, enggak pada saat itu kejadian itu lama banget. Itu lama banget dan sepanik itu kita 3 cewek yang masih nggak ngerti ini fields-nya kayak gimana. Tiba-tiba kejadian itu dan kita berusaha nelpon dan entah kenapa sinyal kita nggak ada semua. Gitu. Padahal tadinya kita browsing aman, browsing aman, nelpon apa segala macam aman. Tapi pada saat kejadian itu kita berusaha nelpon itu no signal, bukan cuma 1 bar atau no signal. Semuanya 3-tiganya. Semuanya. Dan kita berusaha nelpon mentor kita tadinya kan. Sampai akhirnya begitu itu selesai, kita bisa telepon, terus barulah dia bilang mereka nyamperin kita ke situ. Akhirnya kita disamperin sama mentor kita. Dan dia bilang kalian tadi abis punya klien yang diguna-guna nggak gitu. Soalnya ini kayaknya sebelah sananya jadinya nyerang kalian karena kalian dianggap mau ngebersihin si klien ini gitu. Terus padahal kita tuh nggak ngelakuin apa-apa, kita cuma buka tarot yang menurut kita kan yang kayak ya kita bisa baca tarot, lo nanya soal tarot, gue jawab, udah gitu doang kan. Ternyata dianggap seperti ngajak ribut gitu kalau sama si yang sebelah sananya. Terus akhirnya makanya jadinya ke kita dan itu berlangsung beberapa hari. Bentar, gue bingung masalah efeknya sih. Efeknya dalam artian gini, kan lo maksudnya baca tarot reader ya, jatuhnya tarot reader. Berarti pengaruh besar dong. Apa? Ke kitanya? Maksudnya pengaruh besar, maksudnya kan ada feng shui, ada apa kayak gitu-gitu loh maksud gue. Dengan lo bacain tarot itu analoginya seperti apa sih? Kalau misalnya gue pengen digambarin gitu. Kenapa? Maksudnya kan ada orang yang percaya dan enggak kan? Betul. Itu kalau buat gue adalah make sense banget. Betul. Make sense ketika tiba nanya, ini lu baca dengan ngasal, nggak mungkin dong ngasal. Iya betul. Pasti ada petunjuk arah itu. Itu analoginya gimana sih? Analogi tarotnya sendiri ya? Analogi tarotnya dulu lah. Jadi sebenarnya kalau menurut legendnya tarot itu adalah tarot itu dibawa sama kaum gypsy. Dan tadinya tarot itu bukan kartu tapi lukisan besar. Ada 78 buah gitu yang menggambarkan manusia dari hidup sampai mati. Si 78 lukisan itu. Gitu. Nah, sama kaum gypsy itu dibikin menjadi kartu gitu. Jadi kecil-kecil itu untuk meramalkan seseorang. Awalnya sih legenda yang gue tahu begitu ya. Gitu. Nah, terus udah kayak gitu ya udah akhirnya dibawa sama dia kan keliling dunia ya gypsy itu kan, ke pindah-pindah. Nah, akhirnya tempat dia itu ada yang belajar juga sampai akhirnya tarot tersebar ke seluruh dunia nih. Pokoknya intinya awalnya ya ilmu pembacaan gambar sebenarnya intinya. Ilmu pembacaan gambar. Betul. Dan secara pembacaannya itu, sorry gue potong tadi, kan secara feng shui kan misalnya lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, itu kan dengan sifat yang sama dibacaan itu. Maksudnya penjelasannya sama nih. Kalau tarot itu sama juga berarti dong. Kalau tarot jatuhnya gini, kalau misalnya feng shui dan segala macam itu kan ada data yang dimasukinnya. Data yang dimasukinnya adalah misalnya tanggal lahir atau sio atau apa segala macamnya. Itu data itu yang diolah menjadi jawaban dari si feng shui dan segala macam itu tadi kan. Kalau tarot sifatnya tuh kayak konsultasi jadinya. Jadinya tuh kita nggak minta data macam-macam, kita hanya menjawab pertanyaan lo jawab pertanyaan lo apa, lo ambil kartu, kita jawab dari si kartu yang keluar gitu. Oh berarti setiap momen beda-beda dong? Beda. Meskipun dengan orang yang sama? Beda.
Ada satu momen waktu itu, jadi di salah satu mall lagi-lagi, di salah satu mall, di tiap lantai itu ada tarot readers 4 tiap lantai. Dua di tiap wingnya. Jadi dan dia ada 7 lantai, lupa aku. Ada berapa lantai gitu. Nah, gue tuh paling atas. Orang ini datang ke gue, terus dia nanya satu pertanyaan yang akhirnya gue jawab A misalnya nih. Abis itu dia bilang, Mbak, lo tahu gue nanya dari semua teman lo. Jadi dia nanya tuh tiap kelompok kan 2-2 nih. Iya. Dari dia setiap lantai kan beda. Tiap lantai satu dia tanya, dan wing sana juga dia tanya satu. Dan semua exact jawabannya sama. Kartunya beda. Gitu. Jadi kalau misalnya lo bilang gue nggak percaya, ya itu pengalaman gue dan itu terjadi bener gitu. Iya sih. Gitu. Dan jawabannya sama, ya sama. Gitu. Kan sebenarnya kalau mau ngomong itu kemungkinan doang, bisa salah apa segala macam, ya bisa, tapi yang pada hari itu terjadi semua sama. Gitu. Besoknya juga belum tentu sama juga. Sebenarnya kalau apa yang gue percaya ya, sesuatu itu bisa jadi beda setelah kita mengambil action yang berbeda. Jadi misalnya lo nanya sama gue mau baikan sama si A. Iya. Gue mesti gimana nih gitu. Terus gue bilang hari ini lo harus ketemu sama dia. Hari ini juga gitu. Terus besoknya dia ngambil kartu lagi, tapi belum ketemu, tapi sudah ketemu, ya kartunya akan beda. Gitu, kayak gitu. Jadi menurut gue realita masa depan tuh sebenarnya luas dan punya banyak probability. Kita cuma bisa ngasih lihat satu cabang nih. Tapi perkara lo udah milih jalan lain dari apa yang kita bacain, ya akan ganti lagi. Gitu. Gak, gue pengen nyambungin dengan klien cewek itu yang kena guna-guna itu. Maksudnya kenapa begitu pengaruhnya si tarot ini gitu maksud gue. Jadi nggak taunya yang gue dapat adalah emang beda tarot dengan yang lain. Memang karena beda. Yang hasil apa yang kita tanya sekarang itu sama besok belum tentu sama. Betul. Gitu. Kalau yang lain kan sama. Betul. Tapi kalau misalnya untuk khusus kasus yang si Mbak itu, karena kalau penjelasan dari mentor gue adalah kan kita nyari tahu tentang dia kan. Jadi ada energi kita yang kalau istilahnya ngobok-ngobok si Mbak ini kan. Di mana ada energi yang sebelumnya sudah ada di dalam situ lagi ngerusak. Sementara kita ngobok-ngobok. Jadi ada sentuhan kan energi ini. Yang energi yang sebelumnya berpikir kalau gue mau membantu si Mbak ini. Jadi gue harus diserang. Gitu. Oke, nih. Kan dirimu kan sampai diserang tuh, sorry. Dirimu kan anggaplah diserang itu. Berarti kan sepengaruhnya si tarot tuh itu ketahuan semua. Kinda. Kalau ditanya ya jatuhnya bisa semuanya. Bisa semuanya, kayak bisa misalnya semuanya. Diserang siapa? Bisa, cuma balik lagi ke tarot readernya ya. Ada yang mau jawab, ada yang enggak. Gitu. Enggak, karena kalau misalnya enggak, kalau enggak begitu pengaruh juga bodo amat lah, kasar gitu. Untuk misalnya nggak apa-apa, gue sendiri contohin, gue pengen guna-guna dia nih. Nah, tiba-tiba dia ada yang ngebuka, gue yang ini. Berarti ya gue pantas emosi. Berarti kan dari tarot tersebut itu bisa membuka siapa pelakunya. Iya betul. Gitu. Cuma itu juga taruhannya buat ke kita juga kalau kita buka gitu. Itu Win, maksud buka. Nah, cuma untungnya pasien-pasien kayak gitu tuh jarang. Sebenarnya pasien-pasien kayak gitu tuh jarang karena mereka lebih memilih langsung ke dukun ya kan dibanding ke tarot reader. Iya sih, gitu. Iya. Jadi pasien-pasien kayak gitu jarang. Jadi gue pun merasa lega. Makanya kalau misalnya ada pasien kayak gitu, biasanya kalau ada tarot reader banyak nih, kita lempar-lemparan. Gitu. Lempar-lemparan gimana? Kayak misalnya, halo kakak, terus pas salaman gitu, gue merasa tidak baik gitu kan biasanya. Biasanya tuh udah berasa tuh dari ketemu pertama tuh biasa udah berasa. Terus gue kayak, aduh kakak aku mau ke kamar mandi dulu sebentar, teman aku yang akan handle ya. Gue bakal kayak gitu. Bisa ngerasa kayak gitu? Ada rasa-rasa kayak gitu. Bahkan kadang-kadang ya, kayak misalnya orang bilang suka pakai susuk gitu ya. Gue gak ngerti, tapi menurut gue, di mata gue, nggak cakep gitu. Di mata gue kayak gitu, tapi di mata orangnya kayak wah gitu. Tapi gue jadinya benci tanpa alasan biasanya sama orang-orang yang pakai susuk yang buat bikin orang suka gitu. Emang ada kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, di saat gue udah ngerasa itu kayaknya lo jangan bacain deh. Gue nggak mau deh gitu. Tapi susuk lo percaya? Percaya sih. Kenapa? Ada memang. Karena scientifically proven guys.
Jadi kalau misalnya lo ngomong, kalau kalian punya teman dokter yang suka bagiannya suka ngelihat X-ray apa segala macam, sebenarnya dokter pun tahu susuk itu ada. Tapi rata-rata bakal diminta untuk tanda tangan NDA. NDA itu gue lupa apa, pokoknya perjanjian kerahasiaan gitu. Supaya intinya tidak keluar gitu. Karena kan ya dokter belajar tentang kedokteran masa ngomongin ini gitu. Iya benar. Gitu. Oke. Jadi, tapi tahu ya maksudnya. Iya, karena pas X-ray kelihatan. Itu waktu itu ada beberapa artikel, gue lupa lagi artikelnya apa, cewek X-ray terus banyak kayak pin gitu loh, banyak kayak jarum-jarum gitu. Nah itu karena dia pakai susuk buat cantik menurut dia gitu. Tapi secara tarot kelihatan nggak sih? Berasa doang ya. Kalau misalnya kelihatan tuh, tergantung kalau dia nanya iya. Karena ada susuk yang diturunkan juga, gengs. Tapi aku nggak bisa jalan ke fields itu karena aku juga nggak gitu ngerti. Jadi jangan tanya soal itu karena gue juga nggak terlalu ngerti di bidang itu. Gitu. Oke, Win. Untuk apa namanya yang dengan sesuai tema jendela malam kan lu sempet cerita di belakang layar tadi. Banyak ya cerita kita ya. Di belakang layar tentang kejadian pas waktu kamu kecil. Oh iya. Jadi, yang mana nih? Kayaknya gue belum cerita yang ini. Aku tuh bingung, aku tuh punya banyak cerita loh. Aku bingung. Jadi pas waktu ada sosok yang... iya. Jadi dulu itu, waktu kecil, nggak mungkin gue jadi tarot reader dari kecil ya kan? Enggak nih, kebetulan. Nah waktu gue kecil, di kamar gue sendiri, gue tuh kebetulan anak pertama. Jadi gue punya satu kamar sendiri yang nggak share sama siapa-siapa gitu kan. Gue tidur sendiri. Di kamar gue, tempat gue yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, betul nggak? Betul. Gitu. Terus posisinya adalah ini tempat tidur, terus di sebelah sini itu ada pintu kamar mandi, gitu. Terus di sebelah tempat tidur gue pintu keluar masuk kamar lah, gitu. Nah pas gue tidur, ibu gue selalu matiin lampu dan pada saat itu gue tuh nggak pernah takut gelap pada saat itu. Itu umur berapa kalau boleh tahu? SMP, jadi berapa belas tahun kali ya, gitu. Nggak semudah itu, guys. Nggak semudah. Tapi di kalangan dewasa untuk tidur sendiri masih berani. Iya. Dan gue tuh nggak pernah takut gelap pada saat itu. Tapi sejak hari itu sampai sekarang tiap gue tidur nggak ada yang berani matiin lampu gue karena gue akan bangun. Karena hari itu, gitu. Di hari itu gue tidur biasa, tiba-tiba gue ngerasa pada saat gue merem, belum tidur ya. Pada saat gue merem, gue tuh ngerasa kayak ada yang nungguin. Tapi gue nggak ngerasa kayak presence-nya ada di mana nih, di kanan gue atau kiri gue, gue nggak ada rasa itu. Gue cuma pas gue merem, feeling gue udah nggak enak, tapi ya udahlah ya, lo mau tidur lah gitu. Dan gue tidur. Gue nggak tahu itu berapa lama gue tidurnya, tapi yang jelas tiba-tiba gue bangun, tapi gue nggak bisa gerakin tangan, gue nggak bisa gerakin apapun, gue cuma bisa ngelirik. Bukan ngangkat kepala ya, cuma ngelirik doang, ngelirik kiri kanan gitu. Gue cuma ngelirik ke arah pintu kamar mandi, itu ada anak yang rambutnya tuh out-outan gitu. Terus dia kayak ngomong sama gue. Pada saat gue mengalami itu, gue merasa gue mendengar apa yang dia omongin. Tapi pada saat bangun, gue tuh gak bisa ngeluarin, pada saat gue udah sadar gitu ya, pada saat udah lewat, gue tuh gak bisa ngulangin dia ngomong apa. Tapi gue tahu gue denger pada saat itu. Cuma gue gak bisa. Tadi dia ngomong gini gitu. Enggak bisa. Tapi gue tahu pada saat itu dia ngomong. Dan gue ngerti gitu. Jadi dia di situ ngomong sesuatu kayak marah, terus gue cuma yang panik-panik doang dan gue nggak bisa ngeluarin suara pada saat itu. Jadi kayak mulut lo tuh ke-shut gitu loh, jadi kayak gitu doang. Terus habis gitu dia dari situ pindah ke atas badan gue, terus dia nyekek, tapi sambil marah, tetap marah. Nyekek tuh sambil marah. Itu gue nggak pernah lupa. Sama sekali gue nggak pernah lupa. Sampai detik ini pun, sampai gue udah jadi tarot reader, nggak ada gue berani-berani sama gelap. Bukannya gimana-gimana nih, itu bener-bener traumatik gue banget. Gelap segelap-gelapnya, dan pas dia nyekek, itu gue ngerasa, gue kayak, mati nih gue bentar lagi nih. Maksudnya nyekeknya terasa? Terasa, kayak mati nih gue bentar lagi, gue gak bisa nafas. Tapi gue tuh usaha buat teriak, gue usaha buat gerak, dan tangan gue tuh kebetulan ke samping ke arah meja tempat tidur, itu ada gelas. Ini mungkin orang-orang bilang klise ya, tapi tiba-tiba gue bisa ngegerakin jari gue setelah berusaha setengah mati gitu, dan gelas itu jatuh, tante gue masuk ke kamar, di situ gue bangun. Dan gak ada apa-apa, nyalain lampu ya gak ada apa-apa. Tapi menurut tante gue tidur.
gue teriak dalam tidur gitu. Jadi dia buka pintu, menurut dia gue tidur. Menurut gue bangun, gue bisa gitu pada saat tante gue masuk, tapi gue nggak tidur gitu. Jadi gue nggak bisa menjelaskan apa itu sampai sekarang, tapi yang jelas traumanya masih membekas. Oke. Sama gue. Pas lu ngelirik kan kelihatan kan ya? Iya. Gitu. Wujudnya maksudnya lu tahu itu, maksudnya bisa gak sih ngebedain kayak oh ini orang atau makhluk? Itu maksud gua. Yang jelas dia sangat kotor, jadi kayak nggak mungkin orang ada di dalam kamar gue sekotor itu gitu. Dia kotor, terus dan nggak kenal. Celananya warna putih. Oke. Dia nggak pakai baju. Tapi yang jelas rambutnya tuh berantakan banget, yang kayak orang nggak pernah sisiran sampai megar gitu. Terus mukanya gelap, tapi gue tahu mukanya, maksudnya bukan yang gelap yang sampai lo nggak bisa ngelihat matanya, gue bisa lihat. Yang jelas gelap aja, mukanya gelap, jorok, kotor, terus dia marah gitu doang yang gue rasain. Sejak saat itu, gue tidur di kamar itu nggak ada matiin lampu. Nggak ada sama sekali, gue nggak bisa matiin lampu. Karena setiap kali gue matiin lampu, bahkan sebenarnya nggak matiin lampu pun, ada momen-momen di mana pas gue tutup mata, gue ngerasa again nih ada yang nungguin. Gitu. Begitu. Itu panik itu saya. Ya panik, tapi nggak mencoba cari tahu. Kan itu kan sangat mengganggu. Betul, tapi kalau kata orang kan, kalau lo nggak tahu, lo lebih aman gitu. Iya. Mungkin kayak misalnya nanya ke keluarga gitu. Kayak misalnya kayak gue nih, kayak gue pribadi, gue di kamar gue itu sering banget kerap-kerap. Kayak gitu. Dan di rep-repnya tuh bukan satu kali 2 kali. Sering banget, kayak tidur miring di rep-rep, kanan miring. Iya. Itu di rep-rep. Nah, tapi gue cerita. Itu pun pasti lo ngerasa kan pada saat lo tutup mata kayak ada yang berdiri di sebelah lo atau ada yang ngerasa nungguin gitu nggak? Iya. Nah itu. Tapi nggak. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak tidur di kamar itu. Karena gue juga nyari jawaban juga. Karena gue ngerasa dia itu tidak ter-attach sama kamar gue aja. Jadi gue mau tidur dimanapun dia akan tetap bisa ada, menurut gue. Mungkin itu ketakutan gue, mungkin itu apa, tapi just dia nggak pernah muncul lagi sih since itu. Cuma rasanya tuh kayak dia selalu ada gitu. Oh iya nyambung. Kalau gitu. Gue setiap masuk kamar gue ngerasa dia ada. Gitu. Tapi kan itu kan berarti dia terkait sama kamar lo kan? Kamar gue aja kayaknya. Kalau ini kayaknya dia terkaitnya sama gue. Jadi mau gue tidur di tempat lain, ya gue tetap ngerasain ada dia. Gitu. Sampai beberapa waktu. Sampai habis itu udah enggak. Cuma memorinya ya ada tetap. Beberapa gitu. Waktu sering? Sampai beberapa waktu. Dia tuh kayak komplain akan sesuatu pokoknya pada saat itu. Marah-marahnya tuh komplain. Itu satu kejadian lainnya? Banyak lagi. Yang mana yang bisa gue ceritain ke lo ya? Misalnya pas lagi di ruang tamu. Atau di dapur atau di mana, kan lo bilang kan nggak harus di kamar juga dianya ada. Betul. Objeknya kan dulu. Tapi kalau yang di rumah gue itu kan nggak cuma ada dia, ada yang lain juga, gitu. Ada yang lain juga. One day, tapi ini jatuhnya bukan hantu sih, gue nggak tahu gimana cara ngejelasinnya guys. Ini nggak ada kayak book hantu 101 buat gue ngejelasin. Jadi ini atas pengalaman dan kemengertian gue aja gitu. Jadi waktu itu nyokap gue pengen ngenalin gue sama orang temannya dia. Terus habis gitu kita nunggu di tempat pertemuan, dia nggak datang. Sampai akhirnya gue sama nyokap gue pulang. Pas malam gue tuh kayak ngeliat orang masuk ke dalam rumah gue, duduk di sofa gue. Gue inget banget dia pakai baju garis-garis, tapi salah satu bagian tubuhnya berdarah gitu. Terus gue kayak, haha, berarti ini tidak benar. Apa yang gue lihat ini tidak benar gitu kan. Otak gue langsung main kayak gitu kan. Mari kita kembali ke kamar, tidak usah lihat gitu. Terus habis gitu barulah nyokap cerita kalau misalnya temennya itu nggak datang karena kecelakaan. Dan itu bajunya dia, baju garis-garis yang gue lihat itu. Gitu. Lo cerita sama nyokap lo? Cerita. Abis gitu nyokap gue kayak 50-50 mau percaya kalau anaknya aneh sama enggak gitu kan. Iya. Sampai one day ada satu momen yang
pintu tuh ketiup angin jadi bunyi kayak ngek duk gitu kan. Iya. Terus habis gitu nyokap gue kayak, "Kakak bilangin itu hantunya supaya enggak," gitu. Terus gue kayak, "Nggak gitu konsepnya, itu kan angin ya," gitu. Tapi ya gitulah, orang-orang bisa percaya apapun dan karena nggak ada ilmunya kan, gue mau buktiinnya Iya, juga pakai apa betul, gitu. betul. Cuma kalau lo tanya pada saat itu, berarti lo ngelihat pakai mata lo dong, Win? Enggak. Di mata gue itu kursi kosong, tapi kayak di hati gue tahu ada yang masuk gitu. Dan lu bisa ngeliat kayak ada pakai baju garis-garis? Kalau misalnya, kalau yang gue rasain ya, di saat gue fokus, gue bisa mencari tahu. Makanya karena gue penakut, gue tidak melakukan itu sering-sering. Pada saat waktu itu tuh benar-benar tidak ada objek lain yang bisa gue lihat, jadi mau nggak mau fokus gue ke si itu, gitu. Karena itu tengah malam, gue lagi mau ngambil minum, mau tidur lagi, gitu. Tapi lu tahu sebenarnya? Kalau itu si cowok itu nggak tahu gua, nggak kenal kalau itu cowok itu. Enggak, karena gue beberapa nanya ke temen gua, ke beberapa temen ya. Yang tahu tuh diem Mbak, takut. takut. Jadi dia takut komunikasi, takut lebih dalam lagi. Iya, gue takut lah. Ada gila-gilanya lu, gue takut lah. Iya makanya, tapi lu tahu. Berusaha untuk nggak tahu, gitu. Karena gitu, gue ngerasa semakin gue tahu. Gue takutnya di sini, ini menyangkut dengan pekerjaan lo. Windy dibantu sama. Itu udah sering diomongin kayak gitu gue tuh. Udah sering, bahkan ada satu momen di mana ada orang yang nggak berani ngasih lihat mukanya ke gue. Jadi gue dari satu ruangan nih, nggak sengaja dia masuk nih, dia bisa balik badan, nggak mau, karena menurut dia percaya kalau gue tuh bisa membaca dia atau ngapa-ngapain dia gitu. Iya, gitu. paham. Tapi maksud gue, saya manusia loh, saya biasa aja gitu. Makanya gue nggak suka ngasih tahu orang, "Halo Windy, Tarot Reader Igli," gitu. Gue nggak mau, karena respon orang biasanya dua. Apa itu? Bacain dong gitu. Satu. Ya. Itu salah satu pekerjaan yang menyebalkan. Betul. Maksudnya pertanyaan yang menyebalkan. Betul kan? Terus kalau respon yang satu lagi adalah, takut, gue nggak percaya gitu. Keduanya bukan respon yang gue seneng. Jadi gue tuh nggak suka ngedeclare diri gue adalah tarot reader gitu. Gue lebih seneng ngedeclare, Windy, iya gue konten kreator makanan gitu. Gue lebih suka ngedeclare diri gue itu. Mas sekarang konten kreator makanan? Betul. Apa nama YouTube-nya? YouTube, apa? Instagram. Cuma di Instagram doang? Cuma di Instagram sama TikTok, tapi lebih aktif di Instagram. YouTube dong? Jangan dong, nanti ngelawan nih kita. Enggak lah, orang jendela malam sama makan. Enggak dong. Gitu. Ya gue takutnya itu tadi sih, maksudnya kenapa lo nggak mau nyebutin kalau lo bisa, takutnya menyangkut dengan pekerjaan lo. Tapi di catatan gue emang orang yang tahu itu diem. Emang lebih baik diam. Dia tahu kayak, tapi pas lagi ada momen yang kayak misal emang harus diomongin sih. Gue tuh punya prinsip gini, gue tidak akan menjawab kalau gue nggak ditanya. Iya. Jadi, tapi kadang-kadang kan ditanya kan sebel juga. Enggak, maksud gue kalau misalnya gue tahu sesuatu nih, gue nggak akan ngasih tahu ke orang itu kecuali orang itu nanya ke gue. Iya, oke. Misalnya nih contoh, dirimu ngerasa ada sesuatu di depan gitu kan. Terus gue nanya, Win, ada apa nih? Lu nggak jawab kan? Gue akan bilang nggak tahu gitu. Nah iya kan, maksud gue di situ. Karena itu nakutin gitu. Jadi gue pernah, maksudnya gue tahu nih, tiba-tiba kayak, Ban minggir Ban. Ada apaan? Udah minggir aja. Ya gue minggir aja gitu, karena akhirnya gue tahu, dia berani ngomongnya tuh cuma segitu doang. Tapi ketika itu udah kejadian, misalnya ada apa ya yang pernah terjadi tuh, gini lah, gue jalan sama seseorang nih naik motor berdua di daerah Lampung, Sumatera. Daerah Lampung, Sumatera. Gue di situ bawa ayam bakar. Motor Scoopy nih, motor Scoopy di tahun 2012. Motor Scoopy, gue main ke tempat abang gue di Lampung. Terus dikasih bekal buat makan di kapal. Katanya, ini gue bikinin ayam bakar, makan kapal, seneng dong. Jam 8 malam. Gue jalan menuju ke apa sih ini namanya, Bakauni. Nah, Bakauni. Di jalan itu gelap banget, Win. Gelap, suasana gelap. Terus tiba-tiba si teman gue ngomong sesuatu. Ntar kalau ayam itu jatuh jangan diambil ya. Gitu kan? Ayam itu jangan diambil. Ya iyalah, orang makanan jatuh ya jangan diambil nggak sih?
Enggak, kalau misal ayamnya jatuh itu jangan diambil. Oh, oke. Ya, dan gue dengan nyanyi-nyanyi, orang gue ngilangin ngantuk kan, naik motor, Jatuh. Itu, ya, maksudnya rasional gue adalah, emang ada juga, ada lubang gitu loh. Jedak gitu, jatuh ayam itu. Oke. Jatuh ayam itu. Oke. Gue minggir dong mau ngambil ayam itu, karena apa? Abang gue udah capek-capek. Iya benar. Udah Terus? bikinin gue makan buat bekal di kapal. Betul. Gue minggir dong, berantem dulu. Terus? Cekcok. Cekcok, bla bla bla, nggak bisa. Gue ambil, jangan bang. Udah mau minggir aja. Gue lewat, ini jatuh. Terus di sini gue minggir. Langsung minggir. Gue cekcok di sini, ditarik-tarik tangan gue. Gue ambil. Gue seinget gue kosong. Oke. Pas gue ambil itu ayam, mobil Cherry lama tau gak sih? Kecil Cherry gitu. Wes. Anjir. Gue langsung. Oke. Kaget gitu kan. Oke. Tapi gue masih marah. Terus? Masih marah. Kurang ajar ya itu kan. Jadi mungkin karena gue batu orangnya ya. Jadi kayak misalnya dibilangin jangan diambil gitu kan. Bla 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 kayak gitu. Akhirnya di motor tuh diem-dieman, Min. Sampai di kapal. Gitu kan. Sampai di kapal, sampai turun dari kapal di daerah Banten. Gue ngisi bensin, nggak tahu kenapa jok tuh nggak bisa dibuka. Jok? Jok motor. Oh, oke. Nggak bisa dibuka. Asli nggak bisa dibuka. Oke. Akhirnya gue untuk mencari cara, akhirnya gue bongkar dengan cara gue dari depan. Aturannya cetek, buka gini kan. Itu nggak bisa dikunci, nggak bisa apa. Itu sampai kuncinya udah rusak. Akhirnya gue buka dari depan. Gue apa lagi nyari objek. Gue yang penting tujuan gue gimana caranya bisa ngisi bensin. Oh, oke. Terus? Ngobrol. Terus gue baru merasa aneh. Rasanya kayak kenapa? Ada apa sih? Enggak mau cerita. Itu udah kebuka? Apanya? Jok motornya? Udah. Jok motor udah dibuka, udah bensin udah masuk, terus udah tuh jalan. Tapi pikiran gue udah nggak enak. Dengan kejadian-kejadian, kok aneh aja sih gitu. Tapi gue nanyanya tuh iseng aja. Oke. Iseng aja kayak misalnya, ada apa sih? Gitu. Oke. Enggak, gue nggak mau jawab. Ntar aja pas sampai rumah. Iya, betul. Terus? Gitu. Udah berjalan sampai rumah nih, langsung skip sampai rumah. Tanya kenapa? Itu masih kadang berantem. Oke. Gue nggak mau jelasin. Enggak, kalau misalnya lu masih nanya-nanya gue kayak dengan kayak gitu, gue nggak usah jawab. Gitu. Ya gue pengen tahu, iya kenapa? Gitu. Itu pertanyaan tuh nggak tahu kenapa itu di otak gue tuh pengen nanya terus, Mas. Oke, karena lo kepo. Karena gue ngerasa nggak enak. Jadi gue tuh naik motor itu bukannya santai, buru-buru. Oke. Pengen cepet-cepet ke rumah. Karena dia ngomongnya ntar aja di rumah. Nggak tahu jadi lo pengen buru-buru nyampe rumah, nggak pengen tahu. Iya. Oke, terus? Udah nyampe rumah, nyampe kosan, kosan terus gue ngomong, akhirnya dia cerita. Oke. Untung lu nggak mati. Hah? Apaan? Untung lu nggak mati. Terus? Kenapa? Jadi dia baru apa namanya? Intinya gue tuh percaya nggak percaya gitu lah. Oke. Dia ngejelasin tapi valid. Apa tuh? Di jalan itu kata dia banyak banget yang ngikutin gua. Pengen jadiin tumbal di jalan itu. Gue udah capek-capek berusaha berkomunikasi, itu ada ayam. Oke, terus? Ambil aja. Iya, buat ganti lu kan? Buat gantiin gue. Entah itu ada anjing yang makan, tiba-tiba anjing ketabrak. Gue udah negosiasi, gue berani-beraniin. Gue tuh takut. Gue tuh nggak bisa ngelihat dengan kenyataan yang kayak modelnya aneh-aneh gitu loh maksudnya. Gue sampai, oh iya, jadi gue langsung guduk, ya sorry gitu. Jadi apa sih gitu? Gue berani negosiasi, itu ada ayam, ambil aja. Ntar kalau misalnya apa namanya ayam itu jatuh, kalau nggak mau ayamnya kan pasti ada anjing. Iya betul, anjingnya lo jadiin tumbal. Betul. Dianya berusaha berkomunikasi seperti itu. Lo batu. Betul. Iya, maksudnya kan logik kan? Betul. Itu sampai kapan? Sampai di pom bensin. Iya memang mereka biasanya gitu, ngikut aja. Jadi kalau udah jadi target ya, mohon maaf lahir batin nih gitu. Karena negosiasinya nggak diterima. Orang dia mau diambil jadi kayak gimana sih? Udah gue oke ini misalnya contoh. Iya terus lo mau ambil ayam tetap. Gue ambil gitu. Jadi emang iya jadi gue langsung ya logik aja logik. Gue pikir logik karena emang kejadiannya emang di luar nalar. Tapi balik lagi yang pertanyaan lu bilang, gue cuma bisa ngeliat gini. Enggak, karena gue punya pengalaman itu. Gini, kan kayak gitu-gitu tuh harus diasah ya kan.
Gue tuh berusaha untuk tidak mengasah bagian situ karena saya takut gitu. Beda halnya kalau gue berani dan pengen tahu, mungkin bisa. Akhirnya karena gue tidak mengasah, itu kayak cuma sekali 2 kali muncul aja di saat hal-hal lagi panas aja, lagi urgent aja gitu. Kayak misalnya gue tiba-tiba nggak mau makan di tempat makan A gitu, karena gue ngerasa enggak, gue nggak mau di sini enggak gitu. Tapi gue nggak bisa menjelaskan kenapa enggak, karena gue tidak mengasah di bagian itu kan. Cuma kalau misalnya waktu itu pada saat gue bilang enggak, teman gue satu dia bilang gini, oh wajar lo nggak mau, karena lo ngelihat ada penglarisnya gitu, kayak gitu. Terus tapi gue juga berusaha mengerti ini ya. Ini kan bukan sesuatu yang gue bisa tahu mana bener mana salah ya. Kan gue nggak tahu mau nanya ke siapa. One day ada satu teman gue yang bilang, Win lihat deh ini toko bangunan punya keluarganya gitu. Oke. Terus saya segitu, ini kayak mulut gue keluar duluan sebelum otak gue. Tiba-tiba gue bilang, penglarisnya Mayan tuh gitu. Kenapa? Tapi di mata gue yang gak ada apa-apa, gue juga gak ngeliat apa-apa. Cuma di saat gue abis ngomong kayak gitu, gue menelaah omongan gue kan. Di situ kayak gue muter ke apa yang mata gue lihat, terus gue kayak, oh iya gue ngerasa ada di situ. Tapi kalau misalnya gue fokusin lagi, oh bentuknya ini. Tapi kalau misalnya pada saat kejadiannya gue nggak ngeliat apa-apa, tapi mulut gue keluar duluan gitu. Iya ngerti. Gitu. Ngerti. Oh sama ada kejadian lagi yang gue di sekolah gue biasa kan suka ada juret malam. Gue alumni, jadi gue datang gitu. Gue sama ada senior lain, kita jalan berdua nih, karena kan saya takut gelap ya. Jadi saya harus ditemenin gitu. Tiba-tiba ada satu anak ini, kebetulan mereka kan pakai seragam sekolah, jadi yang cewek pakai rok kan. Oke. Dia duduk di bawah, kayak princess gitu loh, roknya kebetulan rok lipit yang lebar. Jadi roknya gitu, terus dia kayak gitu kan. Terus gue kayak, hah, hantu bukan tuh? Gue bilang gitu kan, karena gue takut kan. Terus ke teman gue bilang, si senior yang satunya bilang, enggak itu si A gitu kan, si junior kita gitu. Gue samperin dong, kenapa? Terus dia bilang, ada suaranya deket, dia bilang gitu kan. Suaranya deket, di mana? Di situ, dia nunjuk satu ruangan. Gue kan lagi handle anak itu ya. Iya. Terus si temen gue langsung berusaha masuk ke ruangan itu kan, mau lihat gitu. Terus gue ngomong, yang menurut gue logika gue gak nyampe di situ. Gue bilang gini, udah pindah ke situ, udah keluar gitu. Apa yang keluar? Gue kan gak tahu. Itu. Jadi sesuatu yang banyak hal yang gue juga gak bisa jelasin, tapi mulut gue keluar duluan. Gitu. Tapi kalau pada saat sekarang nih, setelah kejadian seperti itu, gue biasanya langsung mikir lagi, apa sih yang gue lihat? Apa yang ngebikin gue bisa ngomong kayak gitu tuh apa sih gitu. Itu kayak tiba-tiba puzzle-nya ada sendiri. Kayak seakan gue menghalangi diri gue untuk melihat karena gue takut, ngerti gak? Tapi di saat sesuatu itu berbahaya, mau gak mau, tetap harus ada informasi yang keluar gitu. Jadi kayak gitu, gue juga gak mengerti diri gue, jadi kita sama-sama nelaah ya teman-teman gitu. Kayak gitu, jadi banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika, tapi itu beneran terjadi. Dan yang gue bisa jelasin ya yang benar-benar kejadian ke gue gitu. Yang benar-benar gue tahu, dan kejadian itu tuh benar-benar membekas di kepala gue, dan sampai sekarang tuh gue selalu yang kayak, apa ilmu konkretnya tuh apa? Gue bisa ngejelasin ke orang tuh apa, dan emang gak ada, gimana? Emang iya, kalau secara penjelasan kayak gitu emang susah. Iya, gue mau ngejelasin apa gitu. Dan emang di sekolah itu memang terkenal spooky. Dan emang ada satu sosok yang kita percaya ada di situ. Dirimu sendiri ngeliatnya? Kan gue nggak ngeliat sebenarnya, tapi gue merasakan. Tapi kalau misalnya diinget-inget kayak bentuknya apa, akhirnya jadi kayak terbentuk di sini. Gue nggak mau, gue juga takut gitu. Kalau gue nggak takut, gue mau deh gue hadepin. Kenapa takut? Jangan pernah bilang kalau misalnya karena gue nggak punya agama. Enggak, bukan kayak gitu. Takut mah takut aja, sama kayak ada orang fobia apa. Nah, gue ngerasa gue takut sama sesuatu yang gue nggak bisa lihat. Jadi gue nggak bisa kalkulasiin apa yang akan terjadi sama gue gitu, ngerti gak sih? Endingnya seperti apa? Iya, kayak misalnya gue nggak bisa ngeliat nih things yang ada di sini nih misalnya. Karena itu gue takut. Mungkin dia tiba-tiba ngelukain gue atau apa tanpa gue tahu gitu. Jadi gue takut sama hal yang tidak bisa gue kalkulasikan gitu. Lo orangnya logis banget ya?
Iya lagi. Tapi gue ada di bidang yang tidak logis. Gimana dong? Gimana dong? Sulit nih gitu. Gak, tadi gue mau compare aja sih. Kayak yang salah satu temen gue yang tadi gue ceritain itu, gue tanya, kan sering, ya namanya temen kan bercanda lah. Betul. Ada apa sih? Ada apa sih? Dia sampai kesel, akhirnya dia ngomong kayak gini. Lu ngerti gak sih? Tersiksa. Iya. Emang gampang. Emang siapa yang kuat? Capek loh itu. Kalau kalian sering ke Jogja, tahu dong Taman Sari ya? Taman Sari ya, udah dengar. Yang di belakang keratonnya ya. Pokoknya kita jalan-jalan di situ. Terus si tour guide ini mungkin dia menotis sesuatu dari gue tapi gue nggak tahu. Gitu. Contohnya gimana? Karena gue nggak bayar dia, tapi dia nemenin gue. Tiba-tiba aja mepet. Tapi kan gue pikir emang modusnya gitu aja kali kan nyari duit kan. Gue pikir gitu. Jadi ya nggak apa-apa lu nempel sama gue dan teman-teman gue. Gue jalan bertiga sama teman gue 3 cewek. Kita bertiga cewek. Kita jalan nggak tahu mau ke kiri ke kanan, tapi kan karena dia nempel terus tiba-tiba kayak ini ke kiri, ini ke kanan. Oh saya ada tempat ini yuk, datang yuk gitu. Tiba-tiba di salah satu tempatnya ada satu goa kecil gitu, tapi ada barang-barang di dalamnya. Cuma bukan barang-barang kita, maksudnya barang-barang yang udah zaman dahulu kala itu. Terus ada talinya, jadi orang nggak boleh masuk gitu. Dia buka talinya. Siapa yang buka itu? Si abang yang orang yang nemenin lu. Iya, dia buka. Terus dia bilang, silakan masuk aja. Mau lihat-lihat, masuk aja gitu kan. Terus gua nggak tahu kenapa gue merasa kayak no gitu. Tapi gue nggak bilang no, nggak mau. Gue nggak bilang gitu. Gue cuma megang 2 teman gue, nggak masuk, nggak masuk. Terus habis gitu salah satu teman gue nanya ke gue, kenapa nggak masuk? Gue pun mempertanyakan itu ke mulut gue, kenapa gue bilang nggak boleh, orang jelas-jelas itu cuma di situ doang, gelap aja gitu. Terus habis gitu si orang ini tuh menjelaskan, jadi ternyata itu tempat kalau lu bukan orang sono, lu kesurupan dalam situ. Ngerti gak sih? Ngerti. Gitu. Jadi dia kayak menguji saya dengan mengempani teman-teman saya untuk masuk ke tempat itu. Ada gila-gilanya lu gitu. Bayang gak kalau temen gue masuk situ, wassalam gak gue? Astagfirullahaladzim, nyebut lo gue, salah server lagi. Itu mohon maaf nih, gitu. Gitu. Itu tuh dia begitu. Terus abis gitu, pokoknya pengalaman sama orang ini tuh ada beberapa poin tuh. Nah itu pertama. Terus kedua, ada goa. Gue jangan tanya goa apa, gue juga lupa namanya apa. Pokoknya ada goa panjang gitu, cuma di seal. Ya. Ada batu bata. Ya. Mereka ngesil pakai batu bata, tapi ini kan bentuknya lengkung gitu kan. Jadi kan kalau batu bata yang lo atasnya harusnya nutup kan. Yeah. Dia buka kayak tiga brick, 3 bata tuh nggak ada gitu. Dan kita cuma bisa ngeliat dari jauh kan. Gue ngeliat dari jauh, demi Tuhan itu kayak di kepala gue itu tuh kayak ada bule pakai ransel backpacker gitu. Iya. Backpacknya gede, cowok sendirian di situ. Terus kayak berusaha ngelihat dari celah itu gitu di mata gua sampai kayak salah nih gue lihat nih, nggak logis. Terus habis gitu gue bilang bisik-bisik ke teman gue, aku ngelihat ini masa gitu kan. Ternyata si guide-nya dengar, terus dia bilang, iya emang ada yang hilang. Jadi ternyata itu adalah terowongan yang dipakai buat ritual kalau misalnya rajanya mau, konon kan katanya ketemu sama penguasa laut gitu. Jadi harusnya itu tadinya cuma dipagerin doang dan banyak yang suka nyelonong masuk. Nah yang ini tuh nggak bisa balik. Gitu. Oke, kayak si bule itu. Tapi gue kayak, how? Gimana ceritanya itu ada di kepala gue? Kalau orang bilang, oh mungkin lo dengar dari yang lain, jadi lo kayak berimajinasi gitu. Kenapa setepat itu? Tapi itu pun gue mempertanyakan sama diri gue sendiri. Apa sih yang gue lihat? Kenapa gue bisa ngeliat itu? Tapi di mata gue nggak ada. Teman-teman gue nggak ngeliat. Tapi gue lihat. Terus habis gitu orang ini ngomong gini, gimana sih nih? Gitu. Gue juga nggak bisa menjelaskan itu. Makanya saya tidak
berpraktek di bidang itu. Iya, gue Gitu. paham Karena tuh gue itu. juga penakut ya kan. Iya, Gitu. enggak, gue masih mencoba untuk, menurut gue pribadi, tapi ya maksudnya yang gue dengar dan yang gue tahu tentang lu aja. Dari awal lu bilang kayak sempet ada klien lu yang diguna-guna itu, terus, nah ini kok tiba-tiba kok mengkerucutnya ke situ sampai nyerang lu? Gitu. Ya tadi tuh, kan di situ kan. Dari akhirnya kita bercerita di tahap kayak lu bisa ngomong stop ke teman-teman lu. Lu ngomong lu secara spontan tapi bukan uhuy. Nah, Jadi otak lu belum nyuruh tapi mulut lu udah ngomong. Iya. Gitu. Gitu. Berarti lu ngomongnya dari sini dong. Gue tuh selalu bilangnya gini, ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar nggak bisa kita tutup, tapi kita bisa bikin supaya informasinya seminim mungkin di alam sadar, ngerti nggak? Iya. Nah itu yang gue kayaknya secara nggak langsung yang gue lakukan untuk memproteksi alam sadar gue yang penakut ini, gitu. Menurut gue, menganalisa diri gue sendiri. Alam sadar yang penakut itu. Iya. Tapi kan setidaknya kan kenapa itu efeknya yang tadi lu, masa gue tetap bakalan buletin kayak dengan klien lu yang ibu-ibu itu yang katanya guna-guna kena kawat tiba-tiba itu efeknya ke lu malam-malam dengan bukan lu doang tapi ada saksi mata, ada 3 orang dengan kejadian yang sama tiba-tiba no signal, ada gangguan kayak gini-gini. Ya karena itu yang lo lakuin kan. Iya betul. Secara apapun, entah itu di pekerjaan lo di tarot trader atau enggak, kan lo ngomongnya dari bukan. Betul, ini jatuhnya kayak gue cerita secara awam aja sebenarnya. Gitu. Cuma kalau misalnya lo bilang di sini terus ada apa Win? Ya nggak tahu. Iya gue tahu. Itu gue. Tapi kan setidaknya di apapun di luar dari pekerjaan atau pekerjaan, berarti lo secara nyampainya bukan dari sini. Iya, nggak sengaja. Tapi munculnya dari sini. Nggak sengaja. Kok bisa? Karena mungkin itu berbahaya buat gue. Karena menurut gue, setiap kali gue asal ngomong itu pasti momen-momen yang mungkin bisa jadi bahaya buat gue. Kayak misalnya masuk ke tempat yang ternyata orang-orang kesurupan semua, bahaya dong buat gue. Gitu. Itu langsung ces. Iya, itu ngomong, nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya nggak mau gitu. Dan gue akan bersikeras tuh pada saat itu. Walaupun gue nggak bisa menjelaskan apa yang gue rasain, kenapa itu, pokoknya gue nggak mau gitu. Kayak gitu. Orang bilangnya feeling, gue bilangnya ya feeling. Apalagi gue nggak tahu soalnya, karena itu benar-benar naturally keluar dari mulut gue aja. Cuma gue juga nggak bisa ngejelasin. Gitu. Cuma itu jadi fun story to tell. Iya sih. Ya. Ya. Tapi dalam hati gue masih oke nih Windy. Maksudnya oke-nya gini Win. Oke-nya positifnya adalah kan bacain kartu kan. Nah. Itu tarot trader. Lo ngomong lu kan ya itu tadi bukan dari pikiran tiba-tiba nggak semua orang menerima dan dan kebanyakan betul. Akhirnya efeknya ke situ. Betul. Dan gue yakin kejadiannya bukan satu itu doang. Betul. Iya betul. Coba lu gak mau sharing aja di sini? Ada privasi orang-orang lain yang harus dijaga nih kebetulan. Iya. Mohon maaf nih. Gitu. Jadi makanya kayak misalnya, kok bisa nyambung langsung kebetulan lu bisa ngebaca sampai ini yang guna-guna siapa, yang ini siapa, sampai umam diserang. Ya berarti yang ngomong tuh bukan di sini lu dong. Betul, tapi kalau misalnya kalian bilang berarti lo kesurupan terus lo ngomong, enggak gitu. Gue enggak. Dengan kejadian yang lu pas tiba-tiba lu dengan sensitif lo yang sangat tebal sekali dengan hal kayak gitu tiba-tiba dibukain udah tahu dilarut tiba-tiba dibuka jangan nggak mau lu tiba-tiba lu bersikeras enggak usah berarti kan diri lu ketika baca di pekerjaan lu itu langsung enggak pak lu ngomongnya dengan A B C D E G ya pantas lah kejadian kayak gitu karena dibukti di luar pekerjaan pun juga sama betul mungkin bedanya itu sama yang lain apa. Ini ada satu cerita yang konkret nih. Gue live TV. Oke. Ini gak bisa dibuka orangnya. Aku buka sendiri, saya maaf gitu. Gak bisa dibuka. Aku di salah satu stasiun TV. Dia minta untuk ngomongin soal tarot terus buka kartu tarotku. Kita udah biasa ngelakuin itu tapi biasanya taping. Jadi kan direkam dulu kan. Iya. Gitu. Jadi nggak live. Satu hari ini kita live. Gitu. Entah kenapa setiap segmen gue muncul nih kayak, ya halo nih, baik-baik aja. Ini live ya. Terus tiba-tiba, ya kartunya apa? Gue keluarin kartu gue, semut. Artinya? Tahu nggak semut siapa sih?
statik. Jadi nggak ada gambarnya. Itu live, nggak ada gambarnya. Terus akhirnya mereka langsung kayak masuk ke komersial kan, ke iklan kan. Gue keluar dari stage kayak apa nih gitu. Ya kita masukin ke bintang tamu selanjutnya, terus habis itu kamu masuk lagi ya Win, soalnya ada interaktif quiz sama ininya, sama audiensnya kan. Jadi tetap gue harus mengeluarkan arti-arti dari si kartu itu gitu. Terus udah masuk lagi nih si bintang tamu selanjutnya. Baik-baik aja. Kagak ada semut, kagak ada apa. Baik, lancar. Gambarnya langsung hilang gitu, semut. Terus pas iklan ya baik lagi. Terus udah nih kan masuk nih. Terus habis itu ganti gue lagi kan. Gue harus naik lagi kan. Gue naik lagi, semut. Tapi semut itu selalu keluar pada saat gue ngeluarin kartu gue. Gitu. Itu di acara apa? Ada di salah satu, emang boleh ngomong? Boleh lah. Di Raja Wali TV waktu itu. Oke. Gue lupa lagi nama segmennya apa. Nah, itu tuh kita ngomong gini, baik-baik aja. Gue sama host ngomong, baik-baik aja. Tapi begitu kartu keluar, di close up, kelar. Gitu. Nggak di close up juga, enggak. Cuma gini doang, udah diem gini kan. Kamera yang sudah standby gitu aja, gitu. Statik tiba-tiba. Dan itu live, lu mau ngomong apa? Akhirnya gue mesti bikin penjelasannya itu di Twitter waktu itu. Karena di TV-nya ya nggak bisa. Dari ininya, krunya sendiri nanya apa kalau begitu? Terus mereka pada yang kayak, bawa apa lu mbak? Pada gitu kan. Ya elah, bawa kartu gue. Gitu. Kagak bawa apa-apa nih kebetulan. Terus salah satu teman gue kan nonton kan. Kan itu live kan. Terus dia WhatsApp gue. Makanya biasain kalau baru datang, dibersihin dulu, terus salam-salam. Jadi menurut dia, energi gue dan kartu gue itu clash sama apa yang ada di dalam studio itu. Oke. Gitu. Jadi makanya udah dicoba berapa kali pun setiap kartu keluar ya semut. Gitu. Jadi sejak saat itu gue kalau misalnya dapet acara TV lagi, gue tidak mengeluarkan kartu. Kalau live. Kalau tapping mau gue. Ya karena ada resikonya itu. Iya, takut gitu. Karena kan pasti ngerugiin apa ya? Maksudnya ngerugiin banyak pihak. Betul. Dan muka saya jadi semut tuh kan sayang loh. Iya sih. Udah pakai bedak FIFA. Hey, brand lagi. Oh, brand lain. Enggak, saya nggak pakai FIFA. Gitu. Ya udahlah itulah, nggak tahu aku bedak mau apa. Aku belum pernah beliin kamu bedak ya. Mohon maaf nih, salah segmen nih. Salah segmen nih gitu. Gitu. Pokoknya akhirnya jadi kayak gitu. Makanya sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita obrolin itu adalah topik yang sulit buat dibuktikan, tapi sudah terjadi, gimana dong gitu. Iya emang gitu. emang di sini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya ada orang yang sekritis itu nanya buktinya apa ini, gue nggak tahu. Itu yang gue rasain itu. Oke, ini aku ada satu pertanyaan lagi nih. Oke, apa tuh? Di belakang layar. Oh, apa tuh? Di belakang layar? Iya, di belakang layar tadi. Tapi nggak tahu lo mau nyeritain di sini apa enggak? Yang mana tuh? Pertanyaannya banyak loh, Pak. Ada anak kecil, nggak tahu, gue lupa anak kecil atau siapa yang tiba-tiba lo ngeliat pakai garpu. Pakai garpu? Terus ibu lo nyamperin? Oh, ya kayaknya gue nggak bisa menjelaskan dengan jelas. Pokoknya intinya adalah gue ada di satu tempat, makan, terus habis gitu, pada saat itu gue belum jadi tarot reader. Oh belum. Berarti kelas masih umur sekolah kali ya? Enggak sekolah. Kayak udah mulai kerja tapi masih awal-awal gitu. Berusaha bekerja kayak manusia normal seperti kalian kebanyakan gitu kan. Berusaha kerja di kantoran gitu. Tapi saya ternyata bukan kantoran material. Well anyway, kita makan di satu tempat itu. Tempatnya pasti banyak orang lain ya. Banyak orang lain. Terus habis gitu aku happy banget karena aku makan makanan kesukaanku pada saat itu. Terus habis gitu, ibuku juga sibuk sendiri. Ibuku ada di depanku. Terus aku nangis aja. Enggak yang nangisnya kayak gitu, enggak. Detik itu tiba-tiba kayak gitu. Sampai orang juga jadi ngeliatin karena gue bersuara kan gitu. Terus ibuku ya panik. Ibuku ya kakak jangan nangis gitu kan. Terus ternyata itu tuh bukan emosiku. Tapi? Itu adalah emosi orang di meja lain. Si mbak ini yang ternyata
dia udah merencanakan pengen gitu. Takut ke band nih. BUNUH. Gitu. BIRI. Gitu. Jadi bundir. Dan dia tuh sampai udah ngegremet garpu sampai ngecucuk ke tangannya pada saat itu gitu. Dan emang kalau misalnya dibilang secara logis, gimana ceritanya sih lo bisa merasakan apa ya, perasaan orang, dan orang itu juga nggak teriak nggak apa, orang itu bahkan belum nangis, gua yang udah nangis duluan gitu. Tapi ya itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, cuma terjadi gitu. Ya terjadinya? Gitu. Terjadinya apa? Setelah itu ya diajak ngomong sama semuanya, karena semua orang kan biasa ya kalau misalnya ada sesuatu tiba-tiba semua orang pengen membantu, pengen ngajak ngobrol kayak jangan sabar gitu. Terus habis gitu ya sudah. Tapi setelah ketahuan itu dia, apa yang aku rasain juga berkurang gitu. Udah gitu kan aku digeser rada jauh kan. Jadi mungkin itu ada radarnya kali ya, ada jangka ininya kali, jangkauannya gitu. Enggak kan dirimu kan dirimu diem, tiba-tiba nangis gitu kan. Itu kamu ngeliat dia? Enggak, posisinya jatuhnya dia di sini. Jadi aku lihat ya makananku. Cuma mungkin kalau secara logika, kalau misalnya orang bilang kan ada frekuensi yang dikeluarkan sama orang ya kan. Mungkin frekuensi dia paling tinggi pada saat itu dan dia cukup dekat sama aku kan. Frekuensi yang negatif itu selalu lebih powerful dibanding frekuensi yang positif. Taunya dia nusuk-nusuk garpu itu emang dianya lagi nusuk-nusuk garpu apa imajinasimu? Oh, aku nengok terus aku lihat itu, tapi aku cuma ngerasain kalau aku nangis, aku marah, aku sedih, itu doang yang aku rasain. Kayak aku nggak kuat sama dunia ini, jahat gitu. Aku inget yang aku pikirin tuh gitu. Gitu. Terus ternyata dia punya masalah pribadi. Terus dia udah siap-siap buat lompat. Taunya dia mau bundir itu dari siapa? Nah, ditanya. Dari ibu. Gitu. Ditanya sama si ibu. Aku nggak ngerti gimana nanyanya karena kan aku nggak di situ ya, aku dijauhin kan. Kenapa? Karena takut aku nangis lagi gitu. Oh. Jadi aku tuh nggak ada di situ, ibu yang ngomong sama satpam sama dia gitu. Terus ngomong dan dia bilang dia sedih, pokoknya intinya ibu kan cerita ke aku agak potong-potong ya. Yang aku notice pokoknya dia sedih, dia habis ada kejadian di hidup dia yang dia stres dan dia ngerasa kayak dunia tuh jahat banget, dia mau mati aja gitu. Enggak, maksudnya ibumu tahu. Kenapa? Maksud ibumu kok bisa tahu tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba ibumu nyamperin? Aku nunjuk dia. Oke. Aku nunjuk dia aku bilang. Bukan aku ini, itu dia gitu. Aku bilang gitu. Oh. Gitu. Jadi aku nangis, jangan Kak gitu kan, ibuku malu ya di tempat umum anaknya nangis kejer kayak abis dipukulin gitu. Terus aku bilang, oh bukan aku, itu dia gitu. Aku bilang gitu. Berarti ibumu tahu kalau kamu se-freak itu? Tahu. Oh, pantesan langsung connect ya. Kayak langsung, oh ini ada apa? Tapi ya kayak orang biasanya lah ya. Jadi tahu tapi berusaha enggak anak gue normal kok gitu. Gue pun juga berusaha untuk jadi biasa aja. Karena ya tadi kalau ngasih tahu aku tarot reader, bacain dong gitu kan, nggak mau gue gitu. Emang ya itu resiko sih, Win. Nggak mau, kan nggak semua penyanyi kalau ada mic mau nyanyi toh. Ya ada capeknya sih. Iya udah gitu sama kayak aja. Pelawak ya? Nah. Pelawak tiba-tiba datang, ngelawak dong. Gitu kan. Emosi kan jadinya gitu. Gue pernah juga kok ya orang minta dibacain abis baru 2 menit kenalan gitu. Baru 2 menit kenalan terus habis gitu kayak bacain gue dong, lu pasti tolongin gue dong, gue ada ini, gue ada itu. Jadi akhirnya gue sebisa mungkin untuk tidak ngasih tau orang kalau profesi gue adalah tarot reader gitu. Professionally. Tapi lo buka praktek? Buka. Di? Tarot online _ID. Don't scare because we care. Gitu. Jadi bisa langsung dicek di tarot online _ID. Tapi seperti namanya tarot online. Jadi itu sifatnya online. Jadi kalian bisa dari ujung burung mana tahu untuk minta konsul sama kita. Gitu. Yang udah terjadi efeknya gimana, Ben? Efeknya? Banyak yang ternyata pengen cuma ada jauh kan.
Jadi Iya, misalnya kayak aku nih dari misalnya kamu kan di Jakarta kan, terus ada yang dari Bali gitu di Jawa Timur. Oh, nggak Untuk usah Bali, sampai Vietnam, sampai Nah mana-mana. itu kan maksudnya. Itu yang udah terjadi tuh gimana? Banyak banget cerita orang dari sana yang akhirnya gue yang si anak yang gue pikir hidup cuma rainbows and butterflies gitu, semua happy-happy aja, ternyata dunia tuh sejahat itu gitu. Banyak banget cerita-cerita yang ternyata nggak masuk akal, yang lo pikir cuma ada di film ternyata beneran ada gitu. Kayak gitu. Kayak yang orang-orang tuh cuma tahu, orang-orang tahu kan cerita yang di Vietnam judi-judi gitu-gitu Iya. kan. Gue pernah punya klien yang ternyata dia itu anak Indo, dia dideketin dari dating apps, terus habis gitu dia dibikin supaya dia tuh senyaman mungkin sama si orang ini. Terus si orang ini bilang, udah dunia lo di sana kan jahat semua, udah lo ke Vietnam aja, lo tinggal sama gue. Dibikin bucin terus arahnya ke situ. Betul, dan itu kan anak-anak kayak anak-anak remaja tanggung kan yang punya duit enggak tapi udah bisa hidup sendiri gitu. Akhirnya dia berangkat. Terus? Dia berangkat dan ternyata pada saat nyampe ke sana orang itu cuma jadiin dia sex slave gitu, cuma dibuat ewes terus dipukulin gitu. Dan kalau pagi cewek. Dan kalau pagi disuruh kerja di tempat judol itu. Itu taunya dia itu gue bingung rangkum ininya sih, Win. Orang Indonesia ke Vietnam itu loh maksud gue. Itu pertanyaan dari klien lo berarti dong. Dia adalah si orang itu kan, dan dia tuh cuma boleh megang handphone kayak berapa waktu sekali, dan dia memakai itu buat konsul sama gue. Terus apa? Terus yang dia tanyain soal ya gimana sebenarnya kedepannya dia bisa kayak gimana sih gitu-gitu. Ya menurut gue tarot online tuh nggak cuma sekedar lo nanya ada hantu apa yang nempel sama gue, tapi bisa juga nanya atau jadi teman sharing buat kalian juga gitu. Dan dia sharing di situ, terus habis itu ya dia nanya beberapa hal dan juga sharing jadinya. Itu pun bikin gue jadi kayak oh dunia sejahat itu ya gitu. Kayak gitu. Nah intinya adalah tarot itu beda sama dukun, terus tarot itu adalah media untuk konsultasi hidup. Oke, media konsultasi. Di tarot online lo itu kan banyak banget yang pertanyaan pribadi-pribadi gitu kan. Iya. Dan lo bakalan jawab sesuai dengan pertanyaannya dong. Gitu. Betul. Yang balik lagi banyak nggak, Win? Banyak dong. Banyak, gue aja masih punya klien udah sampai 10 tahun sama gue juga ada. Gitu. Di online-nya maksudnya? Iya. Kak, makasih Kak ya. Aku yang dijawab tadi itu. Oh, gitu. Metode dulu sama kayak nyata kayak gini-gini. Awalnya bahkan gue pernah yang kan tadinya gue tuh ada segmen di salah satu radio. Nah, itu juga tarot kan. Di situ ada klien yang awalnya dari situ, dari gue jawab di radio, terus habis gitu sampai sekarang, dan itu udah berapa tahun yang lalu gitu. Ada, maksud contohnya apa, Bin? Kalau boleh ceritain. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya dia sampai dia make sense sama kehidupan dia ke selanjutannya. Ada yang pertanyaannya, sebenarnya banyak masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu juga, tapi banyak orang yang takut untuk bergerak, betul? Gitu. Jadi pertanyaan dia nggak jauh-jauh dari gimana tentang pernikahannya, gitu. Cuma dia nggak berani gerak. Jadi jawaban gue tetap sama, tapi dia nggak gerak-gerak. Cuma dia butuh teman buat cerita mungkin menurut gue. Oke. Gitu. Tapi yang udah ada yang gerak ada? Ada dong, ada. Yang akhirnya memberanikan diri untuk melakukan saran gue. Yang mungkin buat sebagian orang itu terlalu radikal. Gue menyarankan untuk udah pisah aja karena pernikahannya tidak sehat. Gitu. Ada. Terus dia sampai detik ini dia masih chat gue tuh yang kayak thanks ya Win, karena didikan lo gue bisa kayak gini. Gue tuh jujur gue happy banget kayak gitu. Orang berkembang tuh gue happy banget. Justru kalau misalnya lo ngobrol sama admin tarot online ya, itu banyak orang yang gue block atau gue blacklist kliennya. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia tidak berubah gitu. Buat apa gue ngomong sesuatu yang sama tuh buat apa? Dirimu gitu udah kan. ngeluarin energi banyak, maksudnya apa lo yang gak lo ngelakuin pengenin apa-apa gitu. Ya, walaupun dia bayar ya, gue mendingan kayak nggak mau gue. Karena mungkin gue terlalu idealis kali ya. Karena gue nggak suka
ngebantu orang yang nggak mau dibantu. Gitu. Iya. Ibaratnya lu haus, gue kasih air putih gak diminum. Iya gitu. Iya, ya udah biarin aja lu gitu. Iya. Oke. Win, thank you banget Win ya. Terima kasih banyak nih, lu bisa hadir di sini, lu bisa sharing dengan pengalaman kejadian-kejadian yang seru-seru. Gue denger keren sih. Tanggung jawab lu berat, Win. Oh, betul. Berat banget tanggung jawabnya. Tapi ya udahlah, thank you ya Win ya. Lu udah hadir di sini, thank you, terima kasih. Jangan lupa untuk kalau misalnya ada pertanyaan dari Winnie langsung di emailnya Tarot Online. Nah, gitu. Bisa langsung ke admin kita, nanti admin kita akan dijadwalkan sesi konsultasinya. Oh, jadi ada ininya ya. Jadi privat banget ya, Win? Iya dong, dan itu jangan takut karena kita selalu nge-delete chat semuanya. Jadi semua data hilang. Gitu. Oke, siap. Ntar gitu. aku coba ntar Win nanya-nanya. Nggak mau. Nggak mau kalau dia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Jendela Malam. Sampai detik ini masih nonton video ini, saya cuma bisa ngucapin terima kasih banyak. Dan teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya ada cerita, kisah, pengalaman mistis, apa kejadian penampakan apapun itu, yang temanya horor, jangan sungkan-sungkan untuk ngirim email di sini nih, cerita kamu. Kalau misalnya ntar dimungkinkan untuk hadir di sini, hadir. Thank you, terima kasih. Tetap di Jendela Malam.